bersedekahlah kalian walaupun dari perhiasan kalian. Gak punya fulus, punya perhiasan, sedekahin. Bagaimana cara kita menasehati kakak atau saudara yang waliyadzubillah murtad ketika menikah dengan pasangannya, dan ini fenomena ini banyak ditemukan juga, baik itu di Jerman maupun teman-teman di Swedia juga ada yang mengatakan hal yang sama, bahkan ada yang tinggal satu rumah tanpa ikatan pernikahan dan memiliki anak, sedangkan kita sangat terbebani melihat keadaan seperti itu. Bagaimana sikap yang harus kita lakukan, sedangkan ketika kita mengingatkan seakan-akan diacuhkan gitu kan. Jazakumullah khairan. Barakallahu fikum, subhanallah jemaah. Oh ya. Kenapa terjadi seperti itu? Karena dia nggak tahu kenapa dia ada dan untuk apa dia ada. Di surat Al-A'raf ya, ayat 179. Coba dibaca. Di surat Al-A'raf ayat 179. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun. Artinya, dan sungguh akan kami isi neraka jahanam banyak dari kalangan jin dan manusia. Mereka memiliki hati tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah. Dan mereka memiliki mata tetapi tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan mereka mempunyai telinga tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Mereka seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lengah. Barakallahu fikum jamaah. Ini kondisinya. Ada manusia-manusia yang summun, bukmun, umyun, fahum la yubsirun. Tuli, dikasih nasihat nggak mau, bisu, ngomongnya nggak jelas, buta. Mereka seperti binatang ternak. Kenapa ada istilah di Indonesia itu kumpul kebo ya? Kumpul kebo karena memang kerbau seperti itu. Kumpul tanpa ikatan pernikahan untuk masalah. Mereka ya sudah punya anak, punya itu ya kerbau nggak ada nikah, wala apa. Kemudian kalau bicara menikah dengan non-muslim yang kemudian mengantarkan muslim jadi murtad. Kenapa Nabi alaihi salatu wassalam tatkala beliau menjelaskan kriteria wanita yang dinikahin, beliau sebutkan agamanya, beliau sebutkan yang pertama kecantikannya, hartanya, nasabnya, kemudian agamanya. Kalau engkau ingin beruntung, yang agamanya. Namun ternyata ada manusia yang tidak ingin beruntung. Dia ingin sengsara dengan pernikahannya. Dia ingin merana dengan pernikahannya. Orang menikah untuk mendapatkan kedamaian, ketentraman, mendapatkan surga di rumahnya. Tapi gara-gara apa yang diarahkan oleh Nabi SAW, agama tidak dilihat, akhirnya ya dia pun pindah agama. Na'udzubillah, dia jadi murtad. Apakah ketika dia murtad dia berbahagia? Na'udzubillah, dia akan semakin sengsara. Dan ada juga orang-orang yang berusaha untuk memurtadkan muslim atau muslimah dengan jalur pernikahan ini. Ketika awal pacaran, na'udzubillah min dzalik, itu awalnya dari sana biasanya. Pacaran, kemudian pacaran non-muslim. Mereka kata, aku mau kalau
engkau masuk ke agamaku, aku mau menikah kepadamu. Dalam bayangan dia, nih perempuan cantik atau nih laki-laki tampan ya, untuk memperbaiki keturunan ini itu semua. Yang dia lihat hanya dunia. Wallahi jamaah, dunia ini, kata Nabi SAW, seperti makanan yang disuguhkan. Kita lihat ya, restoran makanannya enak. Kemudian antum makan, jadi apa? Jadi kotoran. Seperti itu dunia. Walaupun mau dihiasi, walaupun mau diperindah dengan berbagai macam hal, jadi kotoran. Maka sekarang tugas kita adalah menjaga keimanan kita. Dengan cara belajar. Yang kedua, cari kawan yang benar. Ciptakan lingkungan yang mendukung. Kenapa disyariatkan hijrah sebenarnya sih? Kenapa disyariatkan hijrah? Jamaah. Hijrah dari yang buruk ke yang baik, Ustaz. Kenapa? Kenapa kita disyariatkan meninggalkan negeri kafir menuju negeri Islam? Meninggalkan kemaksiatan menuju ketaatan. Dari kampung fasik menuju kampung yang taat. Kenapa? Tujuannya apa? Supaya bisa lebih leluasa menghambakan diri kepada Allah. Supaya antum selamat. Leluasa mengamalkan ibadah dan antum selamat dari godaan itu. Tadi ketika dia berteman dengan non-muslim, dia ketarik ke sana. Ketika hidup di lingkungan seperti itu, dia akan menjadi seperti itu. Itu yang terjadi. Maka tugas kita adalah teman-teman yang hidup di Jerman. Antum mau tidak mau harus membentuk sebuah komunitas yang antum terjaga di sana. Kalau enggak, antum akan jadi seperti mereka ketika tidak saling menjaga. Dan mulailah untuk memiliki identitas. Muslim itu berbeda. Ana muslim. Tunjukkan identitasmu. Tapi banyak yang belajar ke tempat, mungkin ke Jerman atau negeri yang lainnya, memang gak ada tujuan akhirat, sekedar untuk urusan dunia. Padahal seharusnya yang kau niatkan, ya untuk kebaikan akhiratmu. Kalau untuk kebaikan dunia aja, dunia ini akan ditinggalkan. Maka buat kita yang melihat kawan-kawan seperti itu, yang perlu adalah memberikan nasihat kepada mereka. Dengan cara menguatkan keimanan mereka. Bukan mengatakan ini haram, ini dosa ya. Tapi bagaimana mengingatkan mereka kepada Allah Azza wa Jal. Ingatkan fulan, mamanya mati, fulan telah mati. Saudaraku, kata dia. Kita akan menyusul insya Allah. Cepat atau lambat. Kita nggak bawa apa-apa. Hanya amalan yang kita bawa. Mungkin seperti itu jamaah. Dan antum ketika berpikir laki-laki menikahi wanita Nasraniyah, ahlul kitab, memang diperbolehkan. Tapi antum meresiko besar. Tatkala antum tidak mampu membawa dia kepada Allah Azza wa Jal. Bahkan anak-anak antum nantinya jadi ikut agama ibunya umpamanya. Maka antum akan bertanggung jawab di hadapan Allah Azza wa Jal. Karena salah memilih pasangan hidup. Padahal Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Dan ingat, mata'ud dunya qalil. Sebanyak apapun dunia ini sedikit. Hadza wallahu a'lam bissawab. Naam. Alaihi salatu wasallam untuk banyak sedekah. Nabi pernah mengatakan, tasaddaqna walau min huliyikun. Bersedekahlah kalian walaupun dari perhiasan kalian. Gak punya fulus, punya perhiasan, sedekahin.